warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mira Podcast. Saya Mira. Di episode ini saya kedatangan tamu istimewa yang berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau bernama Yoga Prasetyo. Kita panggil Bang Yoga aja nih ya. Oke, boleh. Siap. Nah, tamu kita pada hari ini merupakan tamu spesial nih. Beliau merupakan tokoh generasi muda yang memenangkan banyak prestasi di berbagai ajang perlombaan, baik dari ajang tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. Nah, salah satu ses yang dikenakan oleh beliau sekarang adalah pemenang duta kampus di universitasnya. Bukan hanya itu saja, beliau juga pemenang juara 2 Bujang Kuansing tahun 2023. Lalu pemenang Putra Kampus Persahabatan Provinsi Riau tahun 2022 dan pemenang Putra Kebudayaan Intelijensia tahun 2023. Nah, sebelum kita bertanya-tanya terkait perjalanan prestasi beliau, kita persilahkan terlebih dahulu tamu kita ini untuk memperkenalkan dirinya serta biodata beliau. Oke. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo. Saya mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, saya benar yang dikatakan oleh beliau bahwa saya merupakan orang Kuantan Singi yang bertempat tinggal di Kotokari. Jadi benar yang dikatakan oleh beliau, merupakan saya Duta Kampus Universitas Islam Kuantan Singi tahun 2021. Dan ini adalah SAS atau selempang yang saya pakai, yakni dari Duta Kampus Universitas Islam Kuantan Singi. Nah, lalu benar saya merupakan pemenang Putra Persahabatan Universitas Kampus Provinsi Riau, kemudian Putra Kebudayaan Intelijensia tahun 2023 dan Bujang 2 Kuantan Singi tahun 2023. Nah, dari banyaknya cerita beliau terkait prestasi beliau yang sudah kita dengarkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada abang ini nih Bang. Oke. Nah, pertanyaan pertama, apa sih pengalaman Bang Yoga mengikuti banyak kegiatan ini? Dan apa sih manfaat abang mengikuti kegiatan ini? Oke, saya jawab nih ya. Pengalaman saya mengikuti kegiatan seperti ini adalah yang pertama memang saya ingin mencari jati diri saya terlebih dahulu. Makanya saya setiap kegiatan atau perlombaan yang disebarluaskan di media sosial saya itu ikuti terus. Walaupun maupun itu kalah atau menang tetap saya ikuti. Kenapa? Dari situ saya mencari pengalaman serta saya mencari relasi. Karena relasi itu saya ingin mencari wawasan-wawasan baru terkait yang ada di luar, bukan hanya ada di Kabupaten Kuantan Singi. Terkait benar yang dikatakan saudara bahwasanya generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Jadi pengalaman saya ini adalah pengalaman yang pertama kali saya ikuti semenjak saya menginjak di universitas, dan manfaatnya banyak sekali karena seperti yang bisa kakak lihat bahwasanya dulu saya sangat sekali tidak bisa berbicara seperti ini, tetapi dengan adanya kegiatan-kegiatan yang mengikuti tentang public speaking itu saya terasa termotivasi dan menambah ilmu saya terkait motivasi, terkait public speaking dan terkait ilmu-ilmu lainnya yang mengandung tentang akademik maupun non-akademik seperti itu. Saya ada pertanyaan yang kedua nih Bang. Bagaimana sih tips and trik cara memenangkan perlombaan yang Bang Yoga ikuti? Kan di ajang provinsi itu banyak sekali persaingan, baik itu dari Kabupaten Inhu, Inhil, sampai Kota Pekanbaru. Mungkin boleh Abang ceritakan sedikit. Oke, saya ceritakan bahwasanya memang benar banyak sekali persaingan ya, baik itu dari kabupaten-kabupaten maupun yang ada di Provinsi Riau itu banyaklah sekali. Bukan saya memundurkan teman-teman yang lain, tetapi memang kami di sana itu ibarat kami sedang berlari. Siapa yang cepat dia yang maju, siapa yang lambat dia akan tertinggal. Nah, jadi
bagaimana cara kita analogikan berlari itu supaya kita sampai ke garis finish, dan itulah tadi yang dinamakan kita harus mencari ilmu. Dan yang pertama kita relasi kita bertanya-tanya terkait kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan sebelum kegiatan itu dilakukan. Kita mencari informasi karena kita mengacu kepada teknologi. Nah, kemudian tip and tricks cara memenangkannya itu tidaklah mudah dan tidaklah terlalu susah. Tetapi kita harus memang ada niat dalam hati kita bahwa kita serius mengikuti kegiatan tersebut agar hasil yang didapatkan itu memuaskan. Nah, jadi saya sebelum saya mengikuti kegiatan seperti contoh duta kampus, jadi saya menganalisis terlebih dahulu informasi terkait kampus, terkait apa yang ada di kampus, fakultas-fakultas yang ada di kampus, dan lingkungan-lingkungan kampus. Dan juga yang terkait di Provinsi Riau, saya mengikuti Putra Kebudayaan dan Putra Kampus. Jadi saya juga tetap mengikuti kegiatan tersebut dengan cara saya belajar terlebih dahulu agar hasil yang didapatkan itu memuaskan sesuai dengan keinginan kita. Dan jangan lupa kita sebagai manusia tidak lepas dari khilaf dan salah. Kita tidak boleh takabur bahwa kita pasti bisa, bahwa kita akan menang. Tidak, kita tetap tawakal, kita tetap niat bahwasanya kegiatan kita ini memang dari hati kita tulus. Nah, saya mempunyai tip untuk teman-teman yang ada di luar sana, bahwasanya kalau teman-teman ingin mengikuti ajang seperti ini, teman-teman harus kenali dulu terlebih dahulu diri teman-teman itu, karena saya mempunyai 3 kata yang harus kita wajib, dan sebagai pigeon role model itu juga wajib harus mengingat 3 magic word. Yang pertama itu please, thanks, and sorry. Yang pertama itu please, kita meminta tolong, memohon kepada teman yang apabila kita ingin membutuhkan, kita harus mengucapkan kata seperti itu. Kita meminta maaf dan kata sorry. Yang kedua, di mana kata sorry itu apabila kita mempunyai kesalahan, kita harus akui dengan mengucapkan maaf. Yang ketiga, apabila kita meminta bantuan dan teman tersebut sudah membantu kita, kita katakan dengan thanks, terima kasih. Karena itu tips yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan dari diri kita, karena memang itu adalah bahasa yang sepele, tetapi bahasa itu akan menjadi nilai poin penting bagi kita, karena itu juga merupakan salah satu cara agar kita menang. Yang kedua itu ada di dalam pigeon itu ada kata brand, beauty, and behavior, di mana brand itu adalah pemikiran bahwa kita tidak harus pandai, tetapi kita juga harus cerdas. Beauty itu bukan hasil dari fisik kita saja yang ganteng atau cantik, tetapi kita harus memiliki hati kita juga cantik, harus bagus. Itu yang dikatakan oleh beauty. And behavior itu adalah akhlak. Kalau kita pintar, cantik, ganteng, tetapi kita tidak mempunyai etika, itu sama saja dengan nol. Nah, jadi itu mungkin tip and tricks yang harus Yoga sampaikan kepada teman-teman, agar teman-teman yang di luar sana yang ingin mengikuti kegiatan bukan hanya seperti yang saya ikuti, seperti Duta Kampus atau Putra-Putri Kampus, Putra-Putri Kebudayaan, tetapi banyak sekali ajang yang mengacu kepada pigeon role model seperti ini. Tetapi semuanya itu harus ditanamkan dengan 3 magic word dan 3B. 3B itu tadi yang brand, beauty, and behavior, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Seperti yang kita lihat nih, kan banyak teman-teman atau orang di luar sana itu yang insecure atau dia tidak pede mengikuti kegiatan yang yang kayak Abang ikuti tadi kan. Yeah. Orang itu tidak pede karena dia ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena dia tidak cantik, atau dia kekurangan tinggi badan, atau dari bentuk tubuhnya. Nah, menurut Abang bagaimana nih cara meningkatkan motivasi teman-teman yang seperti itu, Bang? Oke, boleh. Bagus sekali pertanyaannya. Mungkin dapat
saya jawab satu saja, bahwasanya teman-teman yang mengatakan seperti itu adalah alibi atau perkataan yang salah. Bahwasanya tidak ada yang namanya jelek. Itu yang pertama. Harus teman-teman tanamkan terlebih dahulu bahwa tidak ada teman-teman itu, semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan itu tidak ada yang jelek. Semua di mata Tuhan itu sama. Nah, tetapi bagaimana cara kita memposisikannya aja lagi. Bahwa kita itu wajib atas dasar percaya diri terlebih dahulu, itu yang pertama. Kalau teman-teman sudah menanamkan rasa percaya dirinya sudah tinggi, teman-teman tidak perlu memikirkan bahwa persaingan di luar itu ada yang putih lah, ada yang cantik lah dari teman-teman, ada yang ganteng lah, tetapi teman-teman tetap percaya diri. Saya pas pertama kali juga merasakan seperti itu. Ada yang kan orang-orang yang di luar sana lebih bersih, lebih ganteng dari saya. Saya pertama memang merasakan bahwa saya insecure sekali terkait fisik saya yang seperti ini dengan melawan persaingan-persaingan dengan fisik-fisik teman-teman. Tetapi pada dasarnya penilaiannya bukan hanya di situ saja. Yang saya katakan bahwa beauty itu tidak hanya dari luar saja, tetapi dari dalam kita juga beauty kan. Jadi mungkin di situ teman-teman saya dapat memberikan motivasi sedikit saja bahwasanya yang pertama tidak ada manusia itu yang jelek, itu saja. Yang kedua, jika teman-teman merasa ada peraturan-peraturan perlombaan yang dimana memerlukan tinggi badan, carilah perlombaan-perlombaan yang tidak memerlukan seperti itu, yang teman-teman mempunyai kekurangan. Mungkin teman-teman bisa mencari perlombaan seperti itu. Dan sejauh ini saya mengikuti perlombaan seperti pigeon-pigeon ini tidak ada yang mengharuskan tinggi badan sekian tidak ada, belum ada. Dan saya bersyukur sekali karena tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tidak harus baik, tidak harus pintar. Teman-teman juga harus memiliki etika, itu yang pertama yang harus diikuti oleh peserta perlombaan, karena etika itu adalah penilaian paling penting, paling tinggi yang dilakukan oleh juri. Karena penilaian juri itu bukan hanya pada saat grand final, tetapi pada saat karantina itu yang dinilai. Karena saya merasakan betul bahwasanya pada saat penilaian yang ada di grand final tidak sebanyak dengan penilaian yang di karantina. Karena di karantina itu memang benar dikatakan bahwa etika itu lebih nomor satu daripada pengetahuan. Iya, benar sekali, lebih penting daripada cantiknya kita, pengetahuan kita. Tetapi kalau kita sombong, tidak memiliki etika, itu sama saja dengan nol. Mungkin seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jika teman-teman ingin menjadi pigeon seperti Bang Yoga ini, teman-teman wajib menanamkan 3 magic word dan 3B, yang dimana bukan hanya di perlombaan saja yang harus digunakan, tetapi di kehidupan sehari-hari juga. Oke, terima kasih kepada Bang Yoga yang telah menyempatkan waktunya di Mira Podcast. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di luar sana yang telah menyaksikan Mira Podcast pada kali ini. Untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share di bawah ini. Terima kasih. Dadah.